Demikian. Ada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak paham, nggak ngerti dengan masalah kita. Terus ente lebih ngerti. Rasulullah paham, Rasulullah tahu, Rasulullah mengerti, dan Rasulullah tahu solusinya. Orang ketika ada problem, larinya kepada Allah, larinya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lari ke situ. Larinya ke rumah sakit, larinya pergi ke sini, larinya ke badan ini, ke badan itu, lembaga ini, lembaga itu. Wala jabi syai', dan enggak mendatangkan apa-apa daripada kebaikan, malah makin berlarut-larut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan solusi kepada muslimin, kepada umat manusia ini. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Iman kita disuruh di-upgrade sebagaimana software di komputer kita di-upgrade, software handphone kita di-upgrade. Nah, begitu juga iman kita perlu di-upgrade, diperbaharui. Bagaimana cara memperbaharuinya? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah berucap la ilaha illallah. Itu yang mengucap la ilaha illallah, maka dia telah memperbaharui imannya. Waktu Nabi bilang jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Maka Nabi bilang aktsiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Kemudian zikir itu sendiri yang merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Allah Ta'ala berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kalian kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Ada orang ngelihat berzikir sambil berdiri, loh, Rabbi faghfirli dzunubi barakatul hadim. Kok berzikir sambil berdiri? Kok salawat sambil berdiri? Ya Allah Ta'ala yang suruh. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Baru ngelihat orang berzikir sambil duduk, sambil berdiri, dia udah pusing garuk kepala. Padahal masih ada kelanjutannya, wa ala junubikum, berzikirlah sambil berbaring. Berzikirlah sambil berbaring. Hakala diajarkan, diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan ciri orang cerdas, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring. Mereka adalah ulul albab. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Zikirlah kepada aku, zikirlah kepada aku, ingatlah aku akan ingat kepada kalian. Syukur kepada Allah, jangan kalian kufur kepada Allah Ta'ala. Zikir itu yang paling afdal adalah dengan hati dan lisan bareng. Zikir dengan hati dan lisan. Ada sebagian orang berkata kepada gurunya, wahai guru, aku berzikir kepada Allah dengan lisanku, tapi hati nggak bisa khusyuk, nggak fokus. Maka dijawab oleh guru tersebut, ihmadullah alladzi zayyana jariha min jawarihik bidzikrih. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, ushkurullah, bersyukurlah kepada Allah yang telah menghiasi anggota tubuhmu, salah satu anggota tubuhmu dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Kalau kamu syukur, ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir tersebut yang paling afdal, yang paling agung adalah zikir la ilaha illallah. Ada satu sahabat bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, qad kathurat alaihi syara'il Islam. Ya Rasulullah, syariat-syariat Islam ini ada banyak banget. Murni bisyai atasyabbas bihi. Perintahkan aku satu perkara, aku pegang kuat-kuat. Satu, aku pegang dengan teguh.
kata itu orang. Maka Nabi bilang satu ya, bilang la yazal lisanuk ratban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah berzikir kepada Allah. Lidah selalu basah dalam berzikir. Terus zikir merupakan ibadat yang paling simpel, paling mudah, yang paling enak, dan punya keunggulan dibanding ibadat yang lain. Satu, orang zikir nggak keluar duit. Kita mau korban mesti punya duit, kita mau sedekah mesti punya duit, ngasih makan orang mesti punya duit. Tapi zikir gratis, nggak perlu duit. Kemudian yang kedua, zikir waktunya bebas. Kalau korban, tadi maghrib udah habis waktu korban. Korban itu cuma dari begitu selesai daripada sholat Id, masuk waktu udhiyah sampai hari tenggelam matahari di hari terakhir tasyrik 13. Kapan tenggelam matahari? Ya tadi barusan nih sholat maghrib itu habis. Sekarang kita mau kurban, udah beda, nggak bisa. Udah bukan udhiyah lagi namanya. Kurban waktunya terbatas. Kemudian juga mau sholat, ada waktu-waktu tertentu di mana dilarang untuk sholat. Seperti antara subuh sampai terbit matahari. Kemudian juga habis asar sampai tenggelam matahari. Indal istiwa, ketika matahari tepat di tengah langit, di tengah kepala. Indal istiwa ila zawal. Indal ghurubi syams, inda ghurubi syams, inda tulu'i syams, ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Ada 5 waktu. Shalah allati laisa laha sabab mutaqaddim, yang enggak punya sebab-sebab yang terdahulu. Salat sunnah atau mugarin, atau sebab yang berdampingan, yang berbarengan. Salat ada waktu-waktunya juga. Kecuali kalau di haram Makkah, di Masjidil Haram, la tamna'u ahadan an yusalliya bihadzal bait aw yatufa bihadzal bait ayat sa'atin min lail aw nahar. Nabi bilang di dalam hadis as-sahih, jangan kamu larang siapapun, jangan kalian melarang siapapun untuk sholat dan untuk tawaf di Ka'bah. Kapanpun, siang atau malam, di jam manapun, siang atau malam, jangan kalian larang. Nabi perintah begitu, jangan kalian melarang siapapun dari orang Islam untuk sholat atau untuk tawaf di Ka'bah. Dilarang untuk melarang. Tuh, demikian. Ada perintahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nggak paham, nggak ngerti dengan masalah kita, terus nanti lebih ngerti. Rasulullah paham, Rasulullah tahu, Rasulullah mengerti, dan Rasulullah tahu solusinya. Orang ketika ada problem, larinya kepada Allah, larinya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lari ke situ. Larinya ke rumah sakit, larinya pergi ke sini, larinya ke badan ini, ke badan itu, lembaga ini, lembaga itu. Wala jabi syai', dan enggak mendatangkan apa-apa daripada kebaikan, malah makin berlarut-larut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan solusi kepada muslimin, kepada umat manusia ini. Jadi jangan dianggap bahwasanya dengan menutupnya Ka'bah, dengan menutupnya Masjidil Haram ada solusi. Itu bukan solusi. Rasulullah bilang la tamna'u ahadan, jangan kalian melarang, mencegah siapapun untuk sholat atau untuk tawaf di tempat itu. Jangan melarang siapapun, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anehnya, melihat orang berzikir bid'ah syirik,